Shalom teman-teman yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus ada dalam kasih dan penyertaan Tuhan. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan menyaksikan berita yang lagi viral, yang menghebohkan dunia. Dari berita tersebut, banyak juga reaksi atau yang memberikan respon, khususnya dari warga Muslim asal Konoha, dan juga respon dari warga Iran sendiri, di mana pemimpin tertinggi Iran telah pergi untuk selamanya, dan warga Konoha ini memberikan respon sepertinya mereka lebih Iran daripada warga Iran sendiri. Dan bagaimana saja respon mereka? Mari kita sama-sama saksikan video berikut ini. Tuhan Yesus memberkati. Halo, Assalamualaikum. Hari ini hari paling bagus buat orang yang Iran. Kita paling senang karena Khamenei habis masukkan ke sampah, dibunuhkan sama Trump dan Netanyahu. Kita sangat happy karena habiskan dia membunuhkan 40.000 orang kemarin di dalam rumahnya, 40.000 orang. Dan sekarang lucunya banyak orang sekarang udah mulai belah-belah Khamenei. Kenapa kemarin waktu dia bunuh 40.000 orang kalian diam aja? Sekarang udah dia masuk ke sampah, sekarang baru kalian mau belah-belah aja. Jadi tidak bisa kita hanya ngomong doang, di mulut doang. Kalau kalian mau bantu, bisa kalian bantu. Kalau tidak bisa bantu, hanya diam aja, gak usah belah-belahin. Kemarin habiskan dari 50 tahun Khamenei belah-belahkan, mau habiskan Israel, mau habiskan Amerika, omong kosong doang. Akhirnya gimana? Akhirnya udah mau ribet sama Amerika, mata uangnya turun, negara hancur. Dalam dunia ini tidak ada yang bisa bikin challenge sama Amerika, tidak bisa. Mau negara muslim, mau negara muslim, kalau kalian lihat negaranya yang bikin challenge sama Amerika udah hancur. Kalian tidak bisa bikin challenge sama Amerika, sama Israel tidak bisa bikin challenge. Akibatnya mau kalian kayak gimana kayak Iran? Satu ekor ayam harganya 400.000. Gaji orang di sana per bulan $80. Dan bayar rumahnya $150 bayar sewanya. Kalian kalau misalnya mau beli silakan. Itu ada Amerika di dalam US, di dalam semua negara ada kedutaannya. Kalian bisa pergi ke kedutaannya, udah bela-bela di sana. Kayak orang Pakistan, sekarang beberapa Pakistan kan sekarang demo. Kenapa Khamenei mati? Saya orang Iran, saya senang Khamenei mati. Masa orang yang luar sedihnya Khamenei mati. Aku yang orang Iran sendiri saya senang. Itu kan negara saya sendiri, masalah kita sendiri senang. Tapi yang orang yang negara lain malah belah-belah. Itu bagus banget, kita sangat happy, sangat senang. Dan itu masalah kita pribadi. Kemarin waktu 40.000 orang udah dimati sama dia, suruh mati sama dia di dalam demo. Sekarang kalian udah boleh mengikut belah-belah Khamenei. Syahid. Syahid dari mana? Kalau emang kamu tinggal di Iran, kamu pernah lihat dia apa yang lakukan? Hanya kalian lihat dari berita jauh, itu berita bohongan, disuap sama Iran untuk baik-baikan Khamenei. Udah dari sini sekarang kita sangat happy, Iran balik baik lagi kayak 50 tahun lalu. Kita tidak mau masuk paksa Islam, mayoritas Islam lagi. Sekarang kita mau free kayak dulu. Tolong stopkan membelah-belah Khamenei. Dia diktator. Aku dari video ini aku bilang terima kasih untuk Trump, terima kasih untuk Netanyahu, udah habiskan dia. Dan sisanya kita pasti bakal selesaikan. Sisanya sama kita. Yang ini kita keluarkan leader-leader, sisa leader-leader sampah. Dalam Iran kita keluarkan.
Iran negara bagus, Iran negara kaya, tapi udah miskin banget sama jiwa-jiwa mereka. Habiskan negaranya sama jiwa-jiwa mereka yang tidak jelas, membawa ikut agama di dalam masalahnya negara. Akibatnya ini. Sekarang habiskan Amerika, kan kata kami kan dulu kan bilang mau habiskan Amerika dalam habiskan Israel, gimana? Udah habiskan satu roda aja udah sampai Israel dah. Tidak mampu. Kita harus terima. Itu US power di dalam dunia. Itu powernya, tidak ada negara lain bisa challenge sama US. Tidak ada di dunia ini, tidak ada lebih kuat dari US. Jadi apa yang mereka bilang kita harus dengar. Tidak dengar negara hancur kayak Iran, kayak Pakistan, kayak Afghanistan, kayak Bangladesh. Itu akibatnya tidak dengar Amerika. Akibatnya challenge sama Amerika. Kalian kalau mau bikin challenge sama Amerika silakan. Bebas, pergi bikin challenge. Lihat aja hasilnya gimana. Lihat aja hasil masa uangnya kalian jatuh gimana. Ya pokoknya begitu, jangan ikut campur, belah-belah karena Islam. Kalau kalian mau bantu, silakan, ini ada kedutaan di situ. Kedutaan Amerika, ada kedutaan Israel. Pergi di sana kalian, kalau marah sama mereka, udah marah, udah apa. Tidak usah sok baik-baikin Khamenei. Saya orang Iran, saya senang. Bukan apa yang senang, sekarang satu Iran udah senang dia udah mati. Kita pasti change regime. Regime itu keluarkan dari negara kita. Udah kita capek dari 50 tahun paksa untuk tahan rejim ini, paksa untuk mereka mau habis-habiskan negara lain. Selain Islam katanya mereka harus habiskan, selain Islam harus habis. Amerika harus habis, Israel harus habis. Akibatnya negara udah hancur gitu. Terima kasih dan saya sangat happy, senang banget udah dia mati. Happy sekali. Seumur hidup aku saya udah pernah happy kayak sekarang. Khamenei mati, tidak ada cair-cairnya, mati masuk ke sampah. Ini di dalam negara, leader negara aku yang ada hak bilang dia baik atau dia jahat, karena saya pernah lihat pakai mata sendiri. Yang orangnya tidak pernah tinggal di sana tidak ada hak bilang dia tidak ini, dia orangnya baik, tidak ada hak. Kamu dosa kalau kamu misalnya bunuh, pernah tinggal di sana tetapi kamu bela-bela baik-baikin dia. Dosa berat, kamu bilang saya Islam tapi kamu bela-bela orangnya, kamu tidak pernah lihat, hanya dia jadi news dan berita. Itu aja. Selalu sampai Iran balik kayak dulu lagi. Saya ada di TikTok bikin buatan ini, dan aku tidak boleh cukur karena hari yang 40 orangnya udah mati di demo yang kemarin belum selesai. Orang Iran begitu, kalau yang hari yang 40 belum selesai, orang yang udah meninggal tidak boleh cukur. Jadi setelah hari yang 40 sudah selesai baru saya cukur. Sampai jumpa teman-teman. Assalamualaikum semua teman-teman aku. Hari ini saya ada beberapa hal saya mau jelaskan. Tadi aku lihat berita orang Indonesia pergi di depan kedutaan Iran nangis karena Khamenei mati. Emang Khamenei leader negara kalian? Khamenei Syiah, kalian Sunni. Itu bedanya. Pertama kamu harus paham itu. Dan kamu tidak pernah rasain apa yang orang Iran di dalam Iran rasakan. Jadi tolong jangan sosokan, oke? Tidak usah nangis-nangis. Kamu kalau benar-benar mau misal yang marah sama apa yang terjadi, kamu pergi depan kedutaan negaranya apa yang buat mati Khamenei, itu udah. Tidak usah pergi depan yang negara itu kedutaan Iran, oke? Yang kedua, dalam 2 hari perang Iran sama Israel dan Amerika, baru 400 orang aja yang mati. Dalam 2 hari perang besar begini baru 400 orang aja yang mati. Tapi dalam demo kemarin 40.000 mati. Semuanya langsung nembak kepala. Di sini atau jantung, kepala, jantung. Orangnya aja pergi rumah sakit. Polisi bilang dokter tidak boleh sembuhin. Tidak boleh dokternya disembuhin, orangnya di demo bawa ke rumah sakit tidak diizin buat sembuhin. Yang ini kedua. Yang ketiga, kenapa Khamenei dihabiskan sama Israel?
Khamenei habis 45 tahun setiap hari habiskan sholat. Mereka bilang negaranya tidak muslim, kita harus habiskan di dunia. Itu bukan yang hanya Israel doang. Negara manapun tidak terima. Tetangga kita bilang, saya mau habiskan kamu. Dia mau bikin nuklir, dia bukti-buktinya mau bikin nuklir untuk habiskan tetangganya. Itu yang membuat negara kita hancur. Itu yang buat cara salah pikirnya dia bikin negara kita hancur. Sekarang dia udah mati. Sekarang mereka tidak mampu perang sama US. Udah mulai rakyat-rakyat kayak Dubai, kayak Saudi, kayak gini. Emang salah Saudi di mana kalian rakyat ke negaranya Saudi? Di bandara, di mall, di hotel, orang-orang biasa aja mati. Itu yang sifat-sifat rejim yang begini. Kalian lihat pakai mata. Apa yang di berita ini mereka bilang kalian itu bohong, itu disuap sama Iran. Rejimnya Iran suap mereka buat bohongin kalian. Kamu dari rakyat Iran aja yang tanya berita yang benar. Apa yang kalian di news di TV lihat itu bohong. Full 100% itu bohong. Jangan percaya sama sekali. Itu rejim itu akan pasti habis. Pasti rejim ini pasti pergi. Dan kita pasti membalas yang orangnya belah-belah Khamenei tanpa pikir. 40.000 orang itu mati, itu not kidding, not bercanda. Itu pasti ada balas dendam. Sebentar, beberapa hari lagi, orang dalam Iran, rakyat Iran, ada tenaganya, ada powernya, pasti balas dendam satu persatu yang orang yang mati di dalam demo ini. Yang pegang senjata api buat matiin orang Iran. Tolong, jangan bela-belain Khamenei, tidak perlu demo-demo depan kedutaan nangis-nangis. Emang Khamenei bukan leader kalian, tolonglah paham. Iran aja beberapa jauh dari sini. Kalian aja tidak pernah lihat ketemu Khamenei dari depan. Khamenei aja Muslimnya Syiah, kalian Sunni. Siapa yang buatin kalian kamu pikir cara pikirannya begitu? Faham, kalian dosa. Kalau bela-bela yang salah, masalah itu aku mau jelasin kalian. Semua orang di dunia ini tidak bisa debat sama Amerika dan Israel. Amerika dan Israel tidak bisa kita berdebat. Kita harus lembut dan baik sama mereka. Karena mereka punya tenaga. Kita bikin masalah sama mereka, negara kita habis. Sekarang aku lihat di Instagram, banyak orang salahin presiden Indonesia. Kenapa lembut-lembut sama Israel? Mau tidak mau dia harus begitu. Karena mereka ada power. Kita tidak ada power. Dalam apapun, kamu lihat orangnya yang jelek-jelek mau habiskan Amerika dan Israel. Negaranya hancur, kamu aja lihat sendiri. Berapa 50 negara yang Islam. Kamu lihat, hancur. Hanya Saudi, Dubai bagus karena dia baik sama Amerika. Gimana bisa orang mampu, negara ini sukses maju, tapi mau habiskan Amerika, mau habiskan Israel? Tidak ada. Di dalam dunia ini, negara tidak mampu challenge sama Amerika dan Israel. Ingat itu. Tidak ada yang mampu dalam teknologi, di dalam mata uang, dalam cara pikirnya, semuanya tidak ada yang mampu bisa ajak Amerika dan Israel challenge untuk berdebat. Tidak bisa, kita harus lembutin sama Amerika. Apa yang mereka bilang kita harus oke. Selain ini kita yang balas, habis negaranya. Habis. Itu bicara real. Mereka ada tenaga, mereka bisa apapun. Khamenei juga cara pikirannya salah. Mereka habiskan negara, habiskan diri sendiri, habiskan rejimnya, habiskan semuanya. Banyak kan orang-orang kayak aku di luar Iran mereka tinggalnya. Kenapa? Kenal salah cara bola yang pikir Khamenei itu salah. Negara hancur. Masa setiap hari habis sholat doa, insya Allah kita habiskan Israel, insya Allah kita habiskan Inggris, kita habiskan yang ini, habiskan Amerika, habiskan. Tidak boleh. Kalau kamu Islam, oke, kamu Islam, lanjutkan Islam aja diri sendiri. Jangan mau habiskan orang yang agama lain. Nggak boleh itu. Nggak boleh. Mau puasa, mau apa, it's up to you. Tapi ingat itu, tidak boleh kalau kamu Muslim, aku Muslim, saya bilang saya mau bunuh orangnya tidak Muslim.
Itu Khamenei yang bilang itu dia mau bunuhkan orang Israel dan Amerika. Rakyat biasa juga mereka bilang itu harus kita habiskan negaranya. Tepatnya dia mati. Kamu lihat kemana matinya gimana? Yang pokoknya itu omong terakhir. Apapun Amerika bilang, US bilang itu sama Israel, kita harus bilang oke. Tidak bisa aja berdebat. Orangnya sekarang aku lihat di TikTok, di mana salah-salah presiden Indonesia itu tidak ada otak. Presiden Indonesia dia lihat apa yang terjadi sama Iran, apa yang terjadi sama Afghanistan, apa yang terjadi sama Suriah, apa yang terjadi sama banyak negara yang bikin challenge, bikin sama Amerika, habis negaranya. Makanya dia, Presiden Indonesia, sekarang lembut sama mereka, biar negara Indonesia maju, biar sukses, biar mata uangnya kuat. Kalian pikir pakai otak, tidak usah kalian ikut campur masalah negara lain. Itu masalahnya sama Amerika dan Israel, itu bukan gampang, itu berbahaya, jangan ikut campur. Sumpah sama Israel sama Amerika tidak bisa kalian ajak berdebat, tidak bisa sama sekali. Saya pernah cobakan, saya pernah merasakan. Itu McD semua bisnisnya besar-besar di negara ini dipegang sama Israel dan Amerika. Jangan buat kalian sendiri hancur negaranya kayak negara aku, kayak Iran. Saya hanya jelaskan begitu. Negaranya sayang banget, jangan pakai cara pikirnya jelek, cara jalannya salah, rusakkan negara bagus kayak gini. Tolong paham. Fokuskan aja negara diri sendiri daripada mengikuti masalah negara lain sejauh Iran. Gak usah. Fokuskan hidup diri sendiri di dalam Indonesia. Sampai jumpa teman-teman aku. Love you guys. We've been waiting for this moment 47 years. 47 years. And this is amazing. Thank you, Mr. Trump. Thank you for keeping your words. Thank you. You really needed it. It's the best day of my life. Hearing this news, Khamenei is dead. I'm just so excited. It's been for 47 years. And it's over. We can't believe it's over. It's a relief, that anybody gets killed is not really something that you can rejoice. But I know that he wanted to be a murder. He was ready to be killed, and he deserved what he got. There is joy here in London, which is home to Europe's biggest Iranian diaspora community. And these people here were just chanting, thank you, United States, thanking President Trump, also thanking Israel for bombing the Islamic Republic. Iran's supreme leader, we know, Ayatollah Ali Khamenei, is dead. People here riding high, dancing, celebrating here, just like there. The people I've been speaking to told me that if they had the chance to see the Ayatollah in his dying breath, they would have told him, well, they didn't mince words, they'd have told him to go to hell. One woman said that she would have spit in his face. For the past 47 years of the existence of the Islamic Republic, since the Shah was deposed back in 1979. About the future, though, people here are also chanting King Reza Pahlavi in this rhythm. King Reza Pahlavi, King Reza Pahlavi, long live Pahlavi. They say Javed Shah. Now, really, I think we could say all of these people here want him to be Iran's next leader. He's called on Iranians to take to the streets to finish the job that Israel and the United States have started on the Iranian regime. The next hours, days, weeks, we will see what more change might come for Iran, the wider Middle East, and how it might ripple to the United States and the world. But for now, again, just spinning around here, there is joy, there is celebration, there is happiness that the Ayatollah is dead. One woman told me that Iran is coming out of nearly half a century of darkness. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhirnya tiba juga berita yang sampai pada kita semua sudah dikonfirmasi dari pihak pemerintah Iran sendiri akan kesyahidan Syekh Sayyid Ali Khamenei dalam serangan brutal yang dilancarkan oleh Amerika dan Israel. Kehilangan besar buat dunia, kehilangan besar buat kaum muslimin,
sosok yang berani dan tegas dan konsisten dalam menunjukkan perlawanannya dan membuktikan dengan nyata terhadap keberaniannya melawan hegemoni dan dominasi Barat. Kita sudah terbiasa kehilangan orang-orang berani seperti ini, dan perjuangan kita akan terus berlanjut, perjuangan umat Islam akan terus berlanjut, perjuangan kita melawan penjajahan akan terus berlanjut. Teman-teman, menurut kalian, apakah ini akan semakin panjang atau akan berhenti sampai sini? Bantu analisa di kolom komentar. Assalamualaikum. Teman-teman, pasca terbunuhnya Ayatullah Ali Khamenei oleh serangan Israel dan Amerika kemarin pagi, hari Sabtu, Garda Revolusi Iran mengeluarkan ancaman yang nggak main-main. Dia bilang beberapa menit yang lalu, dan ini ditegaskan lagi dalam statement terbarunya, bahwa kami akan melancarkan serangan terbesar dalam sejarah Iran yang akan mentarget Israel. Jadi kita tunggu saja bagaimana kelanjutannya. Yang pasti mereka juga sudah menyebutkan sanantaqim min qatalah. Kami akan membalaskan dendam kepada mereka, para pembunuh pimpinan kami, dengan istilah sahiqu hasin, yang akan sangat luar biasa balasannya. Sementara Donald Trump mengatakan bahwa paling tidak serangan Iran ini akan berakhir paling cepat itu akhir pekan ini. Artinya ini masih hari Ahad ya, besok Senin Selasa sampai hari Ahad depan baru selesai, arti 7 hari. Dan apakah ini akan berlanjut atau seperti apa? Israel biasanya nggak tahan lama kalau perang melawan negara-negara besar seperti ini ya. Tapi beda halnya kalau Amerika yang turun tangan, dan kemudian Barat juga memberikan supportnya seperti ketika mereka Israel melawan Gaza. Dan juga kabar yang saya dapatkan tadi malam bahwa ada 10 pesawat pengisi bahan bakar yang dikirim dari Eropa menuju Israel untuk mengisi bahan bakar pesawat-pesawat tempur Israel dan juga kapal-kapal induk Amerika di sana. Ya, maka kita lihat, pantau saja terus. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin. Assalamualaikum.